Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel You Can Do It. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai 7 cara Rasulullah SAW mengelola waktu. Nah, oke. Oke. Jadi ini tuh intisari dari buku The Power of Jalur Langit, jurnal Muslimah. Nah, jangan lupa ya dibaca. Ini tuh ada 168 halaman. Nah, ini diterbitkan sama PT Kawan Pustaka. Penyusunnya itu Kawanita dan Isnura Afgandi. Oke, next. Jadi poinnya dari buku ini tuh ada amalan harian, ada ibadah tracker, jadi ada journaling tentang ibadah, lalu ada law of attraction, doa dan zikir juga ada, manajemen keuangan juga akan kita bahas kapan-kapan. Oke, langsung kita next. Jadi penasaran kan apa yang dibahas di buku ini? Jadi yang pertama itu sholat fardu tepat waktu. Jadi menurut Rasulullah yang diajarkan dalam mengelola waktu atau memanajemen waktu yang biasa kita kenal. Nah, yang pertama itu jadikan sholat fardu itu yang tepat sebagai pola disiplin. Jadi sebagai kebutuhan kita. Misal kayak makanan buat kita gitu loh. Maksudnya makanan di sini kalau kita nggak makan, ya lapar gitu. Kalau kita nggak sholat, ya kita sendiri yang rugi gitu. Oke. Yang kedua itu terapkan pola berpikir investasi dalam membuat perencanaan jangka panjang dan persiapkan diri di masa depan. Jadi ini perencanaan jangka panjang. Nah, yang biasanya kita kenal dengan istilahnya itu investasi gitu ya. Jadi investasi di sini tuh banyak, ada investasi kesehatan, investasi dari ke atas. Nah, jadi kalau juga ada investasi kecantikan gitu ya, masih banyak lagi banyak investasi keuangan seperti saham, emas kayak gitu ya. Tapi kita nggak bicara tentang itu. Kita bicara tentang investasi untuk diri kita sendiri gitu ya, jangka panjangnya. Lalu yang ketiga, produktif. Jadi kita itu harus terus produktif. Jangan biarkan waktu terbuang percuma, terbuang sia-sia, baik dalam hal ibadah atau kegiatan positif lainnya gitu ya. Lalu, next, tetap semangat ya. Kalau capek berhenti, jangan menyerah. Oke, coba buat jadwal harianmu. Nah, ini ada reminder buat kita agar jadwal hariannya tertata, terstruktur gitu ya. Nah, jangan lupa istirahat yang cukup juga. Lalu disiplin waktu. Oke, pada intinya poin keempat itu gunakan kesempatan sebaik mungkin. Hmm, jadi kalau kamu tuh udah dapet tuh beasiswa, ya manfaatkan beasiswa itu gitu ya. Jangan malah kamu kayak kebanyakan orang gitu ya. Kamu itu udah minoritas orang yang dapetin beasiswa itu. Tapi ya harus juga dimaksimalin gitu ya. Nomor 5, jauhi menunda. Jadi jangan mempunyai sikap-sikap yang suka menunda untuk melakukan kebaikan. Karena Allah itu benci banget sama perbuatan yang bisa
menjadi kebiasaan buruk bagi dirinya sendiri gitu ya. Wah itu nggak suka gitu loh. Oke, nomor 6 itu lakukan pekerjaan dengan cepat dan teliti. Jadi jangan terburu-buru, tetap cepat tapi juga teliti gitu ya. Oke, nomor 7, rutin evaluasi. Jadi rutin evaluasi ini di sini artinya melihat kembali apa yang sudah dilakukan sebelumnya, lalu menganalisa kelemahan dan kekurangan supaya tidak jatuh di kesalahan yang sama. Kayak gitu. Oke, ini tuh quotes dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah SAW itu menasehati seseorang. Jadi nasihatnya itu seperti ini. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Hah, maksudnya gimana tuh? Oke, ini maksudnya. Jadi yang pertama itu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Jadi manfaatkan waktu mudamu sekarang ini sebaik mungkin sebelum datang waktu tuamu gitu ya. Ini ada gambar anak yang muda. Anak muda sekarang kan juga suka berfoya-foya. Aku kan masih muda, jadi kan ya nggak apa-apa habiskan masa mudanya kayak gitu ya. Ngapain juga harus mikirin masa tua? Ya masa tua kan bisa bikin nanti gitu ya. Itu salah besar banget ya. Mending kamu habiskan jatah gagalmu di masa muda daripada kamu harus menangis-menangis di masa tua gitu ya. Nomor 2, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Jadi orang sekarang kan juga banyak tuh yang remehin. Aku loh sehat. Aku nggak punya riwayat penyakit ini. Jadi tenang aja, aku nggak bakal sakit gitu ya. Nah, terus pas waktu sakit, aduh, gimana caranya biar sembuh gitu ya. Paling kayak ngelihat infus-infus gitu ya, bau-bau obat gitu kan. Pengen cepat-cepat pulang dari rumah sakit gitu. Tapi pas waktu sehat, udah dimanfaatin semaksimal mungkin. Sukanya rebahan terus, bubuknya pagi terus gitu ya. Suka begadang, gitu ya. Nomor 3, manfaatkan waktu kayamu sebelum datang waktu kefakiranmu. Maksudnya kefakiran itu waktu miskinmu gitu ya. Nah, di sini tuh, ini ya ada gambar orang kaya punya duit nih. Ya, itu manfaatkan buat sedekah juga, buat kebutuhan yang lainnya juga ya. Nah, itu ya harus tetap bersyukur gitu ya sebelum datang waktu miskinmu itu tadi. Jadi harus harus bisa memanfaatkan aset yang kita punya gitu ya. Dan nggak boleh sombong karena Allah itu nggak suka sama manusia yang sombong. Lalu yang keempat itu ada waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Nah, manfaatkan waktu luang ini sebaik mungkin untuk merefreshkan pikiranmu, dari situ berkumpul dengan keluarga, untuk liburan, semisal ya. Nah, sebelum datang waktu sibukmu, semisal kamu lagi bekerja nih, nah itu nggak ada waktu luang-luang gitu loh. Nah, jangan kamu buang sia-sia waktu luangmu itu, lakukan hal-hal yang produktif gitu ya. Nah, lalu yang terakhir ini ada manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu gitu. Nah, ini ada bayi lahir, lalu itu dimanfaatkan sampai kamu dewasa. Waktunya itu jangan dibuang sia-sia untuk melakukan hal-hal yang jelek gitu ya. Nah, lalu biasanya kan kalau udah ngelakuin hal yang jelek itu ya nyesel pada pada hari akhir nanti. Apalagi kayak orang yang jarang sholat tuh. Nah, pas waktu meninggal kan pasti pengen kembali lagi hanya untuk sholat gitu ya. Kayak gitu. Oke, next. Oke, gitu aja dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, you can do it.